nama saya Safari Lewatobesi. Nama saya James Novian Lasomongan Saka. Dan saya Alfredo Wambral. Kami dari Kelompok 4. Selamat menyaksikan video kami. Halo, berikut ini adalah video pembelajaran dari mata kuliah kebijakan kami dengan judul Arah Kebijakan Corporate Social Responsibility di PT Freeport. PT Freeport merupakan perusahaan tambang mineral dari Freeport-McMoRan dan Mining Industry Indonesia. PT Freeport sendiri menambang dan memproses biji menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. PT Freeport beroperasi di dataran tinggi terpencil di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. PT Freeport juga menerapkan CSR demi etika bisnis yang baik. CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Halo guys, kalian harus dengar ini. Tadi saya membaca berita tentang PT Freeport yang memberikan dana 1% kepada lembaga untuk dana CSR. Oh, iya Pedo. Jadi begini, PT Freeport telah memberikan dana 1% untuk penerapan CSR dengan 4 kategori, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga, program kesehatan, dan juga program ekonomi. Semuanya itu diberikan kepada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro. Semuanya itu berkesinambungan. Kalau mau tahu lebih lanjut, silakan nonton video-video ini. Oke, yang pertama adalah peningkatan kapasitas masyarakat. Pada sektor pendidikan, mereka memberikan beasiswa, membangun 5 sekolah berpola asrama di kota Timika, bekerja sama dengan Yayasan Bina Teruna Indonesia Bumi Cendrawasih atau Binterbas di Jawa Tengah. Bagi pemberdayaan perempuan, melalui koperasi Aitoma, mereka memberikan keterampilan bagi ibu rumah tangga. Melalui pemberdayaan kampung, mereka memberikan program-program untuk membangun kampung, juga dukungan dana pengembangan kampung, bantuan bencana alam dan non-alam, sponsor promosi seni budaya dan kearifan lokal. Yang kedua ialah peningkatan kapasitas lembaga. Di dalam meningkatkan kapasitas lembaga, mereka memberikan pelatihan demi meningkatkan profesionalisme lembaga. Mereka juga memberikan dana pengembangan kepada lembaga musyawarah adat suku Amungme, adat suku Kamoro, dan juga gereja-gereja Katolik, Kristen Injili, maupun Kemah Injil, dan gereja Kristen lainnya untuk pengembangan lembaga. Yang ketiga, program kesehatan. Yang pertama, kesehatan masyarakat yang meliputi kesehatan ibu dan anak, sanitasi dan air bersih, pengendalian malaria, pengendalian TB/HIV, kemitraan dengan Dinas Kesehatan Mimika, kesehatan mata, dan klinik terapung. Yang kedua, pelayanan medis yang meliputi Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan Rumah Sakit Wah Banti. Berikutnya, program ekonomi. Yang pertama, pendanaan ekonomi produktif, yaitu dana bergulir bersyarat, program ekonomi mandiri, kredit usaha mandiri. Yang kedua, pengembangan ekonomi kampung yang dilakukan di Pekam Dataran Tinggi, Pekam Dataran Rendah atau pesisir, kios kampung, pertanian, perikanan. Yang keempat, agribisnis yang meliputi pengembangan peternakan sapi Agi Muga, pabrik sagu rakyat, pengembangan jaringan pasar, peternakan ayam birodama. Setelah menonton video tadi, yang ingin saya tanyakan, apakah pengolahan CSR PT Freeport sudah memberikan dampak baik terhadap masyarakat pemilih, hak, wilayah, dan sekitarnya? Komitmen PT Freeport dalam mensejahterakan masyarakat melalui CSR telah mendapatkan berbagai penghargaan, terutama pada bidang infrastruktur. PT Freeport juga terpilih ke dalam 20 perusahaan yang mendapatkan pengakuan atas komitmen CSR-nya dari total 70 perusahaan yang masuk sebagai finalis. Dalam bidang infrastruktur, mereka telah membangun jembatan Pomako, Bandara Internasional Moses Kilangin, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, fasilitas air minum, hingga kantor pemerintahan Mimika. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja.
Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, bagian perekonomian, pasal 38 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 39 yang merupakan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dilaksanakan di Provinsi Papua dengan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, efisien, dan kompetitif. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari penjelasan pencapaian dan dasar hukum CSR di PT Freeport, apa saran atau arahan kebijakan yang baik menurut kalian tentang CSR ini? Kebijakan yang harus diambil membuat undang-undang yang mengatur besaran persen dana CSR, meningkatkan program ekonomi yang belum tercapai. Juga kita melihat dari pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada hakikatnya merupakan kebijakan yang dilakukan dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan khusus bagi orang asli Papua. Yang terakhir, kita harus tetap memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat suku asli maupun rakyat Papua dengan 4 kategori yang telah dibuat. Sekian video pembelajaran kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.